Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja menjadi sorotan sejumlah negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia meyakini jika konflik kedua negara di Asia Tenggara ini dapat diselesaikan secara damai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri turut memberikan respon soal konflik antara Thailand dan Kamboja. Kemenlu menyebut bahwa Indonesia saat ini juga telah mengikuti perkembangan konflik. Baik Thailand maupun Kamboja diyakini bisa menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memastikan akan terus memantau warga negara Indonesia atau WNI yang sedang berada di dua negara itu. Diketahui militer Thailand dan Kamboja saling meluncurkan serangan pada Kamis 24 Juli 2025. Namun, kedua negara saling tuduh sebagai penyebab pertama pecahnya konflik. Thailand menuturkan Kamboja mengerahkan pesawat nirawak di depan kuil tersebut sebelum mengirim pasukan dengan senjata. Bangkok juga menuduh pasukan Kamboja menembakkan senjata berat ke wilayah sipil di distrik Kap Chong, Provinsi Surin. Akibat serangan ini, Thailand melaporkan sebanyak 12 warganya tewas. Warga sipil turut menjadi korban tewas maupun luka dalam bentrokan yang terjadi antara militer Kamboja dan Thailand. Kamboja mengutuk tindakan Thailand yang dinilai berlebihan dalam meluncurkan serangan. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mengungkap jumlah korban tewas maupun luka di kalangan penduduknya. Menurut laporan, seorang tentara Thailand dan 13 warga sipil termasuk anak-anak tewas, sementara 14 tentara dan 30 warga sipil lainnya terluka. Menteri Kesehatan Masyarakat Somsak Tepsutin mengecam tindakan Kamboja. Pasalnya, serangannya dinilai menyasar warga sipil dan sebuah rumah sakit. Ia lantas mendesak pemerintah Kamboja untuk segera menghentikan kejahatan perangnya. Sementara di Kamboja, penduduk desa pindah dari rumah mereka di dekat perbatasan ke sekitar 30 km lebih dalam di Provinsi Odar Mencey. Banyak yang melakukan perjalanan bersama seluruh keluarga dan sebagian besar harta benda mereka diangkut dengan traktor rakitan. Disebutkan ada lebih dari 4.000 orang telah mengungsi. Sementara ada 4 warga sipil yang dilaporkan terluka. Ini adalah laporan pertama mengenai korban dari pihak Kamboja. Thailand dan Kamboja saling menyalahkan atas pecahnya konflik yang terjadi pada Kamis 24 Juli 2025. Bangkok menduga Kamboja ini menggunakan senjata buatan Rusia dalam bentrokan ini. Diketahui dua negara Asia Tenggara ini telah lama berselisih soal perbatasan. Meski berselisih, jarang sekali ini melibatkan penggunaan senjata. Pertempuran besar terakhir terkait masalah ini terjadi pada tahun 2011 yang lalu dan menewaskan 20 orang. Namun hubungan memburuk tajam sejak konfrontasi pada bulan Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Bentrokan dengan skala besar pun kembali terjadi pada hari Kamis kemarin. Militer Thailand dan Kementerian Pertahanan Kamboja masing-masing menyatakan bahwa pihak lawan mengerahkan drone sebelum menyerang posisi lawan dan melepaskan tembakan. Kedua pihak kemudian menggunakan persenjataan yang lebih berat seperti artileri. Tak hanya itu, Bangkok juga mengusir duta besar Kamboja sebagai protes atas ledakan ranjau yang melukai tentaranya. Pihak berwenang Thailand menduga ranjau-ranjau tersebut baru saja dipasang di sepanjang jalur yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai jalur aman. Mereka mengatakan ranjau-ranjau tersebut buatan Rusia dan bukan jenis yang digunakan oleh militer Thailand. Namun, Kamboja membantah tuduhan Thailand. Mereka mengklaim banyak ranjau dan persenjataan lainnya yang belum meledak merupakan warisan perang dan kerusuhan abad ke-20.